Halo semua, selamat datang di sesi edukasi kita kali ini. Pernahkah kalian berhenti sejenak dan berpikir betapa pesatnya perubahan dunia di sekitar kita? Semua ini tak lepas dari perkembangan teknologi. Dalam 11 menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan singkat menelusuri bagaimana teknologi telah mengubah peradaban manusia dari masa ke masa. Era awal, ketika alat mengubah segalanya. Mari kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Saat itu, api, roda, dan alat-alat sederhana dari batu adalah teknologi paling revolusioner. Penemuan api memungkinkan manusia memasak makanan, menghangatkan diri, dan melindungi diri dari predator. Roda mengubah cara kita bergerak dan mengangkut barang, mempercepat perdagangan dan pembangunan. Alat-alat sederhana ini bukan hanya membantu manusia bertahan hidup, tetapi juga menjadi dasar bagi penemuan-penemuan yang lebih kompleks. Ini adalah titik awal di mana manusia mulai mengendalikan lingkungannya, bukan sekadar beradaptasi. Revolusi pertanian dan industri, lompatan besar peradaban. Ribuan tahun kemudian, sekitar 10.000 SM, revolusi pertanian mengubah kita dari pemburu pengumpul menjadi masyarakat yang menetap. Penemuan teknik bercocok tanam dan domestikasi hewan adalah teknologi yang memungkinkan surplus makanan, memicu pertumbuhan populasi dan mendorong terbentuknya peradaban awal. Lalu, datanglah revolusi industri pada abad ke-16. Penemuan mesin uap adalah pemicunya. Mesin uap mengubah produksi dari tangan manusia menjadi pabrik-pabrik besar. Ini melahirkan kereta api, kapal uap, dan pabrik tekstil yang memproduksi barang secara massal. Kota-kota berkembang pesat, dan cara kerja serta hidup manusia berubah drastis. Era ini juga melahirkan berbagai penemuan penting lainnya seperti listrik dan bola lampu oleh Thomas Edison yang menerangi dunia kita. Abad ke-20, era informasi dan komunikasi. Abad ke-20 adalah periode yang penuh dengan inovasi yang memukau. Penemuan radio dan televisi mengubah cara kita menerima informasi dan hiburan. Komunikasi antar benua menjadi mungkin dengan adanya telepon. Namun, yang paling mengubah segalanya adalah lahirnya komputer. Awalnya, komputer adalah mesin raksasa yang hanya digunakan oleh ilmuwan dan militer. Namun, seiring waktu, ukurannya menyusut dan kemampuannya meningkat. Puncaknya adalah lahirnya internet pada akhir abad ke-20. Internet menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, memungkinkan kita berbagi informasi, berkomunikasi instan, dan mengakses pengetahuan tak terbatas. Ini adalah tonggak sejarah yang membuka gerbang ke era informasi. Abad ke-21, digitalisasi dan kecerdasan buatan. Sekarang kita hidup di abad ke-21, di mana teknologi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Smartphone telah menjadi bagian terpisahkan dari hidup kita, menggabungkan fungsi telepon, kamera, komputer mini, dan akses internet dalam satu genggaman. Media sosial mengubah cara kita bersosialisasi dan berbagi informasi. Namun, ada satu bidang yang menjadi sorotan utama, kecerdasan buatan, AI. AI memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah seperti manusia. Kita melihat AI dalam asisten suara, rekomendasi produk, hingga mobil otonom. Selain itu, Internet of Things (IoT) menghubungkan miliaran perangkat ke internet, menciptakan rumah pintar dan kota pintar. Teknologi seperti blockchain juga mulai menunjukkan potensinya dalam mengubah industri keuangan dan banyak lagi. Perkembangan teknologi tentu membawa banyak manfaat, mulai dari peningkatan kesehatan, efisiensi kerja, hingga akses pendidikan yang lebih luas. Namun kita juga menghadapi tantangan seperti isu privasi data, kesenjangan digital, dan dampak AI terhadap lapangan kerja. Penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan ini, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Di satu sisi, teknologi dapat membantu kita mengatasi masalah lingkungan. Contohnya, energi terbarukan seperti solar dan angin menjadi lebih efisien berkat inovasi teknologi. Namun, di sisi lain, produksi dan pembuangan perangkat elektronik menghasilkan limbah berbahaya dan emisi karbon. Kita perlu mencari keseimbangan antara inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan agar dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau. Teknologi juga telah mengubah kehidupan sehari-hari kita. Dari smart home yang mengatur suhu hingga wearable device yang memantau kesehatan, teknologi memberikan kenyamanan dan keamanan. Misalnya, aplikasi kesehatan membantu kita memantau pola tidur dan aktivitas fisik. Selain itu, teknologi sedang dikembangkan untuk mengatasi masalah lingkungan.
Ada upaya dalam penangkapan karbon, di mana karbon dioksida diambil langsung dari atmosfer untuk mengurangi efek rumah kaca. Di bidang pertanian, pertanian vertikal dan pertanian presisi menggunakan teknologi IoT dan AI untuk mengoptimalkan penggunaan air dan lahan, serta mengurangi dampak lingkungan. Teknologi daur ulang juga semakin canggih, memungkinkan kita mengolah limbah menjadi sumber daya baru. Ini semua adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin membawa harapan baru dalam transisi ke masa depan yang lebih hijau. Apakah blockchain aman? Bayangkan jika teknologi paling aman di dunia, yaitu blockchain, suatu hari bisa dibobol dalam hitungan detik. Penyebabnya, komputer kuantum. Hai semuanya, hari ini kita bahas dampak komputer kuantum terhadap blockchain. Dan gimana teknologi ini bisa jadi ancaman serius, tapi juga tantangan besar untuk komunitas kripto. Blockchain dikenal sebagai sistem yang aman banget, tapi keamanan ini bergantung pada enkripsi kriptografi yang didesain untuk sulit dipecahkan oleh komputer biasa. Nah, komputer kuantum bisa memecahkan enkripsi ini dalam waktu sangat singkat. Karena kemampuan superposisi dan entanglement-nya, apa dampaknya? Kalau komputer kuantum cukup kuat tersedia, private key yang melindungi wallet kamu bisa diretas. Bukan cuma itu, transaksi di blockchain yang selama ini aman, bisa dengan mudah dimanipulasi. Artinya, teknologi blockchain bisa kehilangan kepercayaan. Tapi, jangan khawatir, komunitas blockchain gak tinggal diam. Ada beberapa proyek besar yang sedang dikembangkan untuk melawan ancaman ini. Pertama, Quantum Resistant Ledger (QRL). Blockchain ini dirancang khusus, menggunakan algoritma kriptografi tahan kuantum, sehingga tetap aman meskipun komputer kuantum sudah berkembang. Kedua, Ethereum 3.0. Ethereum sedang meneliti algoritma baru yang lebih aman dari ancaman kuantum. Proyek ini bertujuan memperkuat jaringan mereka untuk masa depan. Ketiga, Bitcoin Upgrades. Beberapa proposal pengembangan Bitcoin juga mencakup adopsi algoritma tahan kuantum, meskipun implementasinya masih dalam tahap diskusi. Menariknya, Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, sudah memprediksi soal ancaman kuantum ini sejak awal. Dalam salah satu diskusi awal tentang Bitcoin, Satoshi mengatakan bahwa kriptografi Bitcoin bisa di-upgrade jika ancaman seperti ini benar-benar muncul. Artinya, Satoshi sudah memikirkan bahwa teknologi ini harus terus berkembang agar tetap relevan. Jadi, komputer kuantum memang ancaman, tapi juga peluang besar untuk membuat blockchain lebih kuat. Apa pendapat kalian? Teknologi ini ancaman atau justru langkah maju? Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show.